Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian. Oke, pada video kali ini kita masih belajar tentang metode simplex. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan iterasi pertama. Berikut tabelnya. Kalau kita lihat nilai CJ kurang ZJ di sini masih lebih kecil sama dengan 0. Kita lihat masih ada angka itu di atas 0, yaitu 200. Artinya kita perlu melakukan iterasi kembali. Karena syaratnya bahwasanya iterasi itu sudah selesai jika nilai CJ kurang ZJ itu sudah lebih kecil sama dengan 0. Kalau kita telusuri di sini masih ada 200 pada kolom X2, sehingga kita perlu untuk melakukan iterasi kembali. Sebelum kita melakukan iterasi, kita harus menentukan dulu pivot kolom, kemudian pivot baris, dan pivot point untuk membuat tabel baru. Nah, kalau kita lihat di sini nilai CJ kurang JJ adalah 200. Yang paling besar di sini kita sudah mendapatkan pivot kolom. Pivot kolomnya adalah 200. Karena nilai 200 adalah yang paling besar, sehingga pivot kolom terpilih adalah kolom X2. Nah, selanjutnya untuk mencari pivot baris kita harus menambahkan membuat satu kolom lagi, yaitu kolom rasio. Karena sebelum mendapatkan pivot baris, kita harus mencari rasionya dulu. Bagaimana mencari rasio? Rasio itu adalah kuantitas dibagi dengan pivot kolom. Tapi yang kita cari di sini adalah cukup rasio X1, S2 dan S3 saja. Ya. Sehingga untuk mencari rasio X1 30 dibagi 2/10. Kemudian untuk mencari rasio pada baris S2 30 dibagi 14/10. Sedangkan untuk mencari pivot baris rasio pada baris S3 adalah 40 dibagi 16/10. Ya, coba rekan-rekan mahasiswa coba dihitung berapa hasilnya. Oke, hasilnya adalah pada baris X1 rasionya adalah 150, pada baris S2 rasionya adalah 300/14, pada baris S3 rasionya adalah 400/16. Nah, dari ketiga rasio ini manakah rasio yang paling kecil yang kita ambil? Oke, nilai yang paling kecil adalah 300/14, sehingga 300/14 ini adalah pada baris S2, maka S2 kita jadikan sebagai pivot baris terpilih. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan pivot kolom terpilih dan pivot baris terpilih, nah di sini perpotongan antara pivot kolom terpilih dengan pivot baris terpilih, kita dapatkan pivot pointnya adalah 14/10. Ya, ini adalah merupakan pivot point terpilih. Oke, dari ketiga data yang sudah kita dapat, nah kita sudah bisa melanjutkan untuk melakukan iterasi dengan membuat tabel baru. Ya, untuk membuat tabel baru sebelumnya adalah untuk baris S2 ini harus kita keluarkan terlebih dahulu dan harus diganti dengan kolom X2 untuk menggantikan letak posisi baris S2. Ya, karena baris S2 adalah baris terpilih, sedangkan kolom X2 adalah kolom terpilih. Sehingga kita mendapatkan tabel baru seperti ini. Ya, intinya kalian sudah bisa memahami untuk membuat tabel baru yang pada baris terpilih tadi S2 harus dikeluarkan dan diganti dengan
X2 karena X2 adalah kolom terpilih. Sedangkan X1 dan S3 posisinya tetap dan sama, tidak berubah. Oke, kita akan melakukan iterasi kembali. Ini caranya sama dengan sebelumnya. Yang pertama sekali yang harus kita selesaikan di sini adalah yang mana? Apakah X1, X2 dan S3? Ya, yang pertama sekali harus kita selesaikan di sini adalah pada baris X2 terlebih dahulu. Kenapa baris X2 terlebih dahulu? Karena X2 adalah tadi pivot kolom terpilih. Itu dulu kita kerjakan. Karena formulanya pastinya berbeda dengan mencari baris X1 maupun baris S3. Untuk mencari baris X2, ya, caranya adalah baris S2 dibagi pivot point. Nah, baris S2 ini kita menggunakan data baris S2 sebelumnya. Ya, sebelumnya. Ya, S2 yang mau kita cari adalah kolom X1, X2, S1, S2, S3 maupun kuantitas. Ya, sehingga kita mengumpulkan data dahulu. Baris S2 itu adalah 0, 14/10, 13/10, 0, 1, dan 30. Ya, ini dia. Sementara pivot pointnya adalah 14/10. Langsung saja dimasukkan untuk baris X2-nya adalah baris S2 0, 14/10, minus 3/10, 1, 0, 30 dibagi pivot pointnya sama ya, 14/10. Coba rekan-rekan mahasiswa untuk mencari berapa hasilnya. Kita dapat hasilnya di sini adalah 0, 1, minus 3/14, 10/14, 0, dan 150/7. Oke, setelah kita mendapatkan setelah mengisi sel-sel kosong pada baris X2, kita akan mencari baris X1. Mencari baris X1, formulanya adalah baris X1 iterasi di sini ya, yaitu baris X1 dikurang pivot baris X1 terpilih dibagi pivot point terpilih dikali baris S2. Ingat, ya rumusnya ini selalu pada iterasi ini kita selalu membagi pivot point terpilih yaitu 14/10 dan dikali baris S2. Kenapa baris S2? Karena adalah baris pivot terpilih. Ya, beda pada iterasi sebelumnya. Pada iterasi sebelumnya itu pivot baris terpilihnya adalah S1, makanya di sini dikali S1. Nah, oke, kita sekarang mulai mengumpulkan data terlebih dahulu untuk memudahkannya. Ya, kita akan menggunakan data baris X1 sebelumnya yaitu 1, 2/10, 1/10, 0, 0, dan 30. Ya, sedangkan pivot baris X1 terpilih kita ambil yang ini. Karena dia posisinya pada pivot kolom terpilih pada baris X1 kita dapat 2/10. Sedangkan pivot point terpilihnya sama 14/10 dan kita menggunakan data pada baris S2 adalah 0, 14/10, minus 3/10, 1, 0, 30. Oke, untuk penyelesaiannya langsung saja dimasukkan angka-angka pada formula yang sudah kita rumuskan tadi. Ya, untuk mencari kolom X1 langsung saja baris S1-nya kita urutkan ya, 1, 2/10, 1/10, 0, 0, dan 30. Sedangkan pada pivot baris X1 terpilihnya adalah minus 2/10, samakan semuanya sampai ke bawah, dibagi pivot pointnya juga sama 14/10, langsung samakan ke bawahnya, baru dikali baris S2. Baris S2 kan beda nih. Untuk kolom X1 baris S2-nya 0, untuk kolom X2 baris X2-nya adalah baris S2-nya adalah 14/10, sedangkan pada kolom S1 baris S2-nya adalah minus 3/10 dan selanjutnya 1, 0, dan 30. Coba rekan-rekan mahasiswa sekalian dapat mencarinya. Sehingga didapat 1, 0, minus 1/7, minus 1/7, 0, dan 180/7.